Ya saya merasa sebagai warga negara hak-hak saya dirampas mas, kesaraannya jelas nggak ada kan. Kenapa lainnya juga nggak ada tindakan, sedang kami kok ibaratnya seperti ini. Ya, memang hukum itu mau ditegakkan ya harusnya. Tadi saya juga udah komplain sama Pak Ranto, harusnya memang sini pun harusnya bareng dengan yang ibaratnya kayak itu yang mana punyanya BPKP, karena masalah itu dipanggil bareng. Tapi kenapa kok sampai hari ini mereka pun saya SP12 aja nggak dengar, tapi kami udah sampai ke tahap eksekusi. Ya saya sendiri sebagai rakyat di Masjid Nun Sewu untuk harian itu saya ibaratnya untuk makan aja udah minta ampun. Saya beban bank untuk bangun ini aja 20 juta saya pinjam bank, bukan hasil dari kafe ini Pak. Saya cuma jaganya kafe ini bisa jalan, saya bisa ngatur bank itu. Tapi saya seperti ini kan sama pemerintah, ya saya nggak tahu nasib kami ke depan seperti apa, saya nggak tahu. Ini melakukan langkah-langkah untuk dibuat. Dulu pernah saya waktu sama Bu Galur itu mengajukan pas sertifikat ini dibuat, saya mengajukan Bu tolong sekalian untuk izin kami untuk pengeringan dibuat. Bu Galur waktu itu bilang Pak Hengki nunggu dulu karena itu waktu itu harusnya jenengan juga nunggu apa itu zonanya masih masuk hijau. Saya juga udah berupaya waktu itu loh untuk bisa gimana caranya zona itu berubah, karena menurut apa itu perhitungan saya kan zona ini kan ya mungkin masih semua paham lah sampai ujung sana itu bukan layak tanam loh. Walaupun pemerintah bilang itu lahan yang subur yang notabene monggo silakan, karena benar itu akan menggunakan kewenangan dia semena-mena juga bisa ngomong apapun kan bisa loh. Tapi intinya kalau saya sendiri yang merasa turun di sini waktu itu saya juga pamitan sama Pak Derajat sendiri bilang tidak apa-apa mas, malah alhamdulillah tanahnya yang nggak bisa dipakai dimanfaatkan. Tapi di perjalanan saya kurang tahu mas, ibaratnya kayak mungkin ya jelas mereka sendiri kayak pemerintah itu mau semaunya sendiri, bukan malah warga yang ibaratnya kreatif, produktif itu kok ibaratnya dibantu malah diinjak. Artinya masa diskriminasi ya? Gimana? Masa diskriminasi. Iya, makanya saya protes itu, saya merasa ada diskriminasi di sini, ada tebang pilih. Sebelumnya ada upaya hukum nggak Pak dari pihak? Ya jujur mas, saya sendiri ya untuk upaya hukum saya kesana itu berat sekali Pak, karena saya harus setor 20 juta itu bisa kok rekening saya itu apa itu beban tanggungan saya di Bank Jateng itu 20 juta. Maksudnya setor 20 juta kemana Per bulan. Iya untuk bangun ini mas. Iya bangunnya kan utang bank. Saya berani bangun itu karena saya punya harapan kafe ini bisa jalan, bisa untuk angsuran. Tapi di semenang-menang gini ya saya nggak tahu maksud pemerintah itu seperti apa. Kok rakyatnya disemenang-menang seperti itu. Pak ini bangunnya habis berapa dulu Pak? Ya saya lupa waktu itu jelas ada pinjaman nilai angsurnya itu dulu 20, terus ya sekitar 20, sekarang jatuh di angka 17. Tapi kondisi kafe sekarang kan bapak-bapak semua tahu toh, untuk ke angka itu aja saya mungkin sampai karyawan aja mungkin udah apa harusnya tanggal 30 bayaran, saya pending sampai tanggal 3 sampai 4. Saya bilang sama mereka itu sabar ya mas ya, karena keadaan ini nggak apa-apa lah Pak, udah bisa kerja aja udah alhamdulillah gitu. Untuk upaya pandangan saat ini untuk mencari keadilan dari mana? Ya nek maksud saya kan selama ini kan dari saat mungkin di apa itu waktu dipanggil pemerintah sudah tak sampaikan semuanya dari A sampai Z, itu tanah juga tidak subur, kenapa kami dipersalahkan untuk memanfaatkan lahan yang ibaratnya apa itu tanah yang bongkot seperti itu, kenapa kami disalahkan, tapi ke mereka yang ibaratnya tanahnya itu ibaratnya subur jelas didirikan, kenapa kok mereka tutup mata gitu. Tapi iya gimana? Apakah pemerintah sudah memberikan opsi lain, tempat lain atau gimana Pak? Pernah memberikan itu nggak Pak? Pernah, tapi cuma anjuran untuk pindah dari sini, tapi tanpa solusi. Ya itu nggak manusiawi lah mas, cara seperti itu. Kami aja udah terbebani. Artinya tanpa solusi Pak ya? Iya. Pak total asetnya kalau boleh tahu berapa? Ya nek saya kurang paham mas, itu mungkin Seluas berapa? 800 meter persegi Tanahnya. Iya. Bangunan kira-kira berapa? Saya nggak bisa taksir pak, tapi yang jelas itu dengan kondisi ini mungkin jenengan bisa nganulah, saya jelas berikan beban hutang itu 20 juta. Itu ada 4 mas. Kalau tapi yang aktif cuma baru apa yang aktif 3. Terus melibatkan berapa tenaga kerja Pak selama ini Pak? Di sini ada 3 orang. Ya tapi kan dari pemandu lagu itu kan banyak juga mas yang ikut cari makan di sini. Berarti kayak mbaknya itu Nun Sewu kan banyak juga tuh janda cari makan, dia mau kerja apa kerja di sini. Iya. Ya. Mulai kapan ya? Kalau operasinya itu ya sekitar 2021 itu terbangun, 2020 awal terbangun, 2021 kita mulai operasi, terus kami dijerat perdanya itu 2022. Jenis ada SP, dapat SP Ya ada Pak mas. tahun 2020.
Ya enggak, maksudnya surat yang untuk jerat kami alasannya itu kan perda yang tahun 2002. Padahal saya sendiri kan ibaratnya ya karena saya orang bodoh mas, tahu saya itu apa yang sudah tak jalankan kok ibaratnya di masa sebelum ada aturan itu kami ya nggak kena atau ada asas retroaktif apa itu mas, itu kan ada jelas gitu. Selain dari ini kayak ini saya Pak ini. Saya ya karena baru sekitar 1 tahunan saya buka bakso pak, karena omset ini sudah nggak nutup untuk store kami, untuk bayar utang kami. Yang ini cuma tempat nyanyi karaoke pak. Selain dari tempat nyanyi om karaoke itu. Terima kasih Mas Doni. Oh iya oke. Nah, dulu pas mau bangun ini sudah tahu kalau ini lahan hijau belum? Pas mau bangun. Nah dulu itu ya saya pikirannya kan gini mas, apa itu lahan itu mungkin sampai saya mungkin anak cucu nggak mungkin bisa dibangun ini mas, pertimbangan saya cuma itu kok. Ya saya waktu itu juga ngurus tapi terganjal akhirnya lahan hijau. Ya tapi sekarang masa dilihat aja kayak rumah makan Mbak Tin itu jelas hijau bisa kok. Iya toh itu jelas hijau, masa bisa berkembang bisa megar sayap. Ada berapa bangunan Pak? Tiga ini. Bisa aja Pak. Harapan Bapak jika kejadian seperti ini seperti apa Pak? Bapak dan keluarga beserta dengan Ya, anak saya cuma berharapnya ya kayak pemerintah itu bijak lah, ibaratnya apa yang tak sampaikan. Tapi dan memang kok pemerintah mau semena-mena dengan warganya, ya monggo itu kan mereka juga. Saya sebagai rakyat kecil berharap pemerintah itu bijak. Saya coba ibaratnya berani utang bank senilai itu juga kan berhadapan dengan saya. Jadi bisa untuk angsuran itu. Itu angsurannya setiap bulan 20 juta ya? Iya. Karena kan ya saya betul sakit ngatur lah mas dalam hal ini, semoga ini pemerintahnya mau seperti ibaratnya kok terus rakyat kan aneh yang manut mas, semua sepegang kendali yang kuasa. Nanti kita ngomong ya aneh salah dianggap melawan serba repot mas. langkah selanjutnya Bapak Saya belum bisa mikir mas langkah selanjutnya. Saya kabeh ini gue tak kembalikan harus tinggal itu. Berarti hukum tabur itu tiba-tiba gawe bakal nganggu itu aja. nama lengkap Pak. Bapak Hengki Wijaya Kusuma. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Pak ya.